Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di saat Indonesia penuh dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang kaitannya dengan baik ekonomi, baik itu politik, sosial, budaya, hukum, dan seterusnya, ternyata ada sisi-sisi positif yang tentu ambisius sekali yang dilakukan oleh PSSI, di mana Pak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, merupakan orkestrasi dari sebuah kondisi yang tentu tidak hanya sekedar ambisius untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia tahun 2026, tetapi juga proyek ini dikondisikan dengan proyek ambisius yang apabila kita bandingkan dari sisi awalnya, bagaimana sebelum Pak Erick Thohir adalah Pak Iwan Bule, yang tentu saja menjadi juga pendongkrak utama, yang tentu saja juga dipelopori oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Ibu Ratu Tisa, yang tentu saja pertama kali menghadirkan Sintayong sebagai pelatih timnas kita. Setelah Sintayong, maka sekarang ada Patrick Kluivert, yang tentu saja ini bukan main-main gelombangnya. Waktu Patrick ini membawa 14 pelatih dari Belanda. Tetapi ketika zaman Sintayong, ini pelatihnya hanya 9. Tentu saja proyek yang ambisius ini didukung dengan naturalisasi yang luar biasa, yang tentu saja ketika kemarin sudah kita bicarakan tentang bagaimana prediksi ambisius dari PSSI, tetapi ternyata ada hal-hal yang lebih luar biasa lagi yang bisa kita maklumatkan, yang bisa kita sampaikan kepada netizen dan semuanya, bahwa sosok pemain yang tentu saja kita tidak asing, yang dulu pernah bermain di Chelsea dan juga bermain di Aston Villa, yakni Jan Madsen. Dan Jan Madsen ini tentu saja sudah lama sekali merindukan untuk bermain di timnas Belanda, di KNVB Belanda. Ternyata timnas Belanda tidak meliriknya sama sekali. Bahkan ketika Piala Eropa, mereka atau Jan Madsen ini tidak diterjunkan sama sekali, hanya dimasukkan dalam pemain cadangan saja, tetapi tidak diikutkan dalam tim atau timnas Belanda. Sehingga tentu saja membuat mungkin perasaan yang carut marut antara apakah ingin berlanjut di timnas Belanda atau ingin kembali kepada tanah leluhurnya. Yang tentu saja kita ketahui bahwa Jan Madsen ini adalah pemain Aston Villa yang punya keturunan Jawa atau berdarah Jawa, yang tentu saja cepat atau lambat ternyata pada isu terakhirnya bahwa Jan Madsen ini akan dinaturalisasi dengan berkas yang tentu saja gerakan-gerakannya adalah senyap sekali, sehingga tentu akan diduetkan dengan Jero di The Walls. Apakah ini merupakan berita yang serius yang bisa diterima oleh masyarakat? Tentu masyarakat juga bertanya, apakah benar Jan Madsen ini akan dinaturalisasi? Tetapi berita yang terakhir yang bisa kita sampaikan adalah bahwa Jan Madsen dan Jero di The Walls itu akan memperkuat timnas. Selain Pascal Struijk dan yang lainnya. Tentu saja Pascal mempunyai kondisi yang sekarang ini agak bimbang apakah ingin memperkuat Belanda ataukah Indonesia. Dan tentu saja ini menjadi sesuatu PR dari tim kreatif atau dari tim PSSI yang tentu saja Kemenkumham bekerja sama dengan PSSI, Kementerian Olahraga, dan tentu saja juga diperkuat dengan Patrick Kluivert yang tentu saja juga berpengaruh karena magnet dari Patrick ini juga berpengaruh dengan tim Indonesia, apalagi adanya Simon Tahamata yang menjadi bagian dari pelatih tim nasional kita, yang tentu saja ini ya, pemain-pemain yang berdarah atau Simon Tahamata ini tentu berdarah Maluku, dan Jero di The Walls juga berdarah Maluku. Sehingga tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama. Apabila Jan Madsen ini bisa bergabung, tentu saja akan memperkuat persaingan di round 4 PSSI pada saat
bertanding dengan 5 negara Timur Tengah. Ada Irak, ada pula Saudi Arabia, ada pula Qatar, dan yang lain. Ini tentu saja menjadi perhatian kita sama-sama. Apakah Garuda sanggup untuk mengkondisikan hal ini? Karena ketika ada Jero, ketika ada Jan Madsen, tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan talenta-talenta ini belum habis karena banyak sekali pemain-pemain timnas kita yang tentu saja diprediksi setidaknya ada 19 pemain yang tentu saja dirumorkan, ini baru sekedar rumor, akan bisa bergabung dengan timnas kita. Tetapi apabila memang nantinya diperkuat oleh pemain-pemain grade A, baik itu yang berada di Liga Inggris atau berada di Liga Swedia atau Liga Belgia dan yang lain, tentu saja akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Harapan kita adalah bahwa semangat untuk ke Piala Dunia ini belum pupus, karena tentu saja dari dampak serangan Iran ke Israel tentu memberikan sebuah kondisi pertimbangan bagi AFC untuk menentukan apakah memang Qatar dan Uni Emirat Arab bisa menjadi tuan rumah dan bisa dipindahkan di negara-negara yang lebih aman. Karena ketika ada serangan dari Iran ke Qatar atau ke Israel, tentu saja memberikan dampak pada negara-negara Timur Tengah yang lain. Hal ini tentu saja FIFA, Gianni Infantino dan Pak Erick Thohir serta AFC tentu harus memberikan gambaran apakah memang bisa dipindah ke negara lain, walaupun drawingnya masih di tanggal 17 di bulan Juli. Ini menunjukkan bahwa betapa semangatnya pemerintah kita, baik Presiden, Federasi, dalam hal ini adalah PSSI, kemudian Menpora, kemudian ada Kemenkumham yang tentu saja menjadi dampak, serta yang tidak kalah pentingnya adalah anggota dari DPR RI, khususnya adalah Komisi 10 dan Komisi 13. Semoga dari dampak ini menunjukkan bahwa semangat kita untuk mempersatukan warga negara Indonesia, karena pemersatunya, geopolitiknya sekarang tidak hanya sekedar kebijakan-kebijakan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, tapi tentu saja geopolitik dari Indonesia untuk daya tarik ke luar negeri tentu adalah sepak bola. Diakui atau tidak bahwa Indonesia merupakan satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang tentu saja kedepannya akan bersaing dengan Korea Selatan, Jepang, kemudian negara-negara lain, mungkin juga negara yang sudah sering masuk dalam Piala Dunia. Sementara termasuk juga di antaranya Uzbekistan, termasuk di antaranya adalah negara-negara yang sudah sering masuk dalam Piala Dunia. Tentu saja dengan kemunculan Jan Madsen diharapkan, apalagi bisa berduet dengan Jero, ini diharapkan kita bisa lebih mempunyai barisan tengah yang luar biasa, yang akan dipertimbangkan. Bahkan mungkin Irak yang selama ini memang dari awal Irak ini tidak mau satu grup dengan Indonesia, karena dengan pertimbangan adalah bahwa mereka ingin bersama-sama dengan Indonesia masuk dalam Piala Dunia. Bahkan kalau kita perhatikan di negara-negara Timur Tengah, tentu saja kita harus memperhatikan bagaimana kecurangan Qatar, bagaimana kecurangan dari Uni Emirat Arab, tentu saja ini bisa dijadikan sebagai patokan. Tapi kalau Indonesia sudah mempunyai pemain-pemain yang superstar dan super tim, tentu saja kita akan bisa berbicara di ranah internasional. Kita main di mana saja siap, apakah di Qatar ataukah di Uni Emirat Arab, tentu saja dengan kualitas pemain
yang tentu di atas rata-rata, yang dikondisikan, dibentuk oleh tim pelatih, didukung oleh presiden, pemerintah, dan supporter dari masyarakat, tentu akan menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Harapannya adalah bahwa Garuda bisa mengudara, terbang tinggi, hingga sampai pada ranah internasional. Kalau Indonesia bisa masuk dalam Piala Dunia tahun 2026, tentu saja ini akan membanggakan dan akan mempunyai sejarah atau mengukir sejarah baru, di mana timnas kita adalah satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang masuk di Piala Dunia. Dan tentu saja ini akan mengulang di tahun 1938. Karena pada saat tahun 1938 namanya bukan Indonesia, tapi Hindia Belanda. Tentu saja ini berbeda sekali kondisinya karena tahun itu Indonesia masih terjajah oleh Belanda. Dan tentu saja menjadi perhatian kita sama-sama. Tetapi untuk saat ini kita doakan sama-sama bahwa semangat untuk meraih prestasi di tahun 1447 Hijriah atau di tahun 2025 menjadi tonggak kita bahwa semangat untuk beribadah juga harus demikian, meningkatkan potensi kita, memanfaatkan kualifikasi, memanfaatkan situasi yang ada. Kita tidak usah sibuk untuk mencari kekurangan orang lain, sibuk mengkoreksi kekurangan orang lain, tapi sebagai negara, mari kita mengumpulkan serpihan-serpihan, puzzle-puzzle yang tersebar di seluruh dunia. Diaspora yang tentu pemain kita tersebar di Eropa, bahkan Amerika, bahkan Australia, tentu kita upayakan supaya kita bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa dan bisa masuk Piala Dunia. Semoga yang info sedikit ini bisa menyemangati kehidupan kita. Dan kita doakan agar timnas kita masuk Piala Dunia, bisa menjuarai round 4. Siapapun lawannya, dimanapun tempatnya, kita akan tetap bisa juara. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Dan tentu saja negara Indonesia akan dipertimbangkan, diperhitungkan oleh negara lain menjadi negara yang bangkit dari keterpurukan. Istilahnya singa dari Asia yang bangun dari tidur. Jadi yang paling penting Garuda bisa mengepakkan sayapnya untuk terbang tinggi menuju ke Piala Dunia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga partisipasi dari panjenengan semuanya, dari netizen semua, baik yang subscribe, like, dan share, semoga mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga partisipasi panjenengan semua menjadi kebaikan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.